Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah tiba pada minggu kedua setelah Trinitatis, dan dengan kasih setianya kita diberikan sukacita dan damai sejahtera. Pada hari ini melalui pembacaan firman Tuhan, Rat 1 ayat 7-17, kita mau diarahkan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Setia dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, terlebih dalam derita atau pergumulan. Dan beginilah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu disiumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu, kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rat tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rat, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Biasanya, kesetiaan seseorang akan berubah jika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan seperti duka, penderitaan, dan pergumulan. Kita pasti sudah sangat mengingat kisah Rat. Rat menjadi sosok yang meneladani kesetiaan, terutama setia kepada ibu mertuanya. Saya akan mengingatkan kembali kisah Rat dan Naomi secara sekilas. Rat adalah menantu dari Naomi. Sebelumnya Naomi memiliki dua menantu karena dia memiliki dua anak. Namun, karena kedua anaknya meninggal dan Naomi sudah tua, dia masih memikirkan masa depan kedua menantunya tersebut yang menurutnya masih memiliki masa depannya itu dengan membina rumah tangga dengan lelaki lain. Orpa dan Rut berasal dari bangsa Moab yang berbeda dengan Naomi, sehingga Naomi tidak memaksa kedua menantunya itu mengikuti dia. Sungguh penderitaan bertubi-tubi dialami Naomi, akibat kelaparan menjadikan mereka harus pergi ke kampung halaman mereka, yaitu ke Betlehem. Di perjalanan, Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali kepada orang tua mereka, namun hanya Orpa yang kembali, namun Rut tetap ingin bersama dengan Naomi. Inilah perkataan Rut yang sangat menyentuh, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, dan di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Ayat 16. Pernyataan Rut inilah yang menjadikannya sosok yang setia kepada ibu mertuanya yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya. Jika diperhadapkan dengan situasi saat ini terlebih di suku Batak, apakah masih ada yang akan setia seperti Rut? Sebenarnya tidak ada yang mengikat dia. Suaminya telah meninggal dan dia tidak memiliki anak. Namun, yang sungguh-sungguh mengikat dirinya kepada Naomi adalah kehidupan spiritualitas Naomi yang menyentuh hatinya. Dan lihatlah, apa hadiah dari kesetiaan Rut terhadap Allah dan Naomi mertuanya. Di tengah penderitaan, Rut tidak meninggalkan Naomi,
terlebih dia lebih memilih kemana saja jalan yang ditempuh Naomi. Ruth tidak mementingkan dirinya yang masih muda dan masih memiliki masa depan dengan membangun rumah tangga dengan orang lain, namun Ruth setia untuk mengikuti Naomi. Begitu setianya dan percayanya Ruth kepada Naomi, Ruth mengikuti saran yang diperintahkan Naomi agar Boas memperhatikannya. Pada akhirnya, Ruth dipertemukan dengan Boas dan menjadi istrinya. Ruth mendapatkan hidup yang sejahtera bersama dengan Naomi. Melalui Ruth dan Boaslah garis keturunan sang juru selamat. Sahabatku, ada satu ilustrasi yang akan menambah pemahaman kita. Bercermin di kaca menjadi kebiasaan setiap orang untuk memperhatikan dirinya sendiri. Biasanya ketika bercermin setiap orang akan memperbaiki apa yang belum rapi, artinya melayani diri sendiri. Biasanya ketika bercermin setiap orang akan memperbaiki apa yang belum rapi, artinya melayani diri sendiri. Namun tidak jarang kita juga sering melihat keluar melalui kaca jendela, pintu, mobil, dan lain-lain. Ketika kita melihat keluar jendela, maka kita bisa memperhatikan keadaan di luar. Mungkin kita melihat bagaimana susahnya seorang pemulung mencari makan, menderitanya orang sakit yang terbaring di ruang intensif, terbebannya saudara kita dalam keluarga ekonomi, dan lain-lain. Dengan keadaan melihat itu, kita bisa menyadari bahwa bukan hanya kita dan keluarga kita yang punya masalah kehidupan. Bangkitlah dan lakukan sesuatu bagi sekeliling kita. Melayani orang lain, bukan hanya melayani diri sendiri. Artinya adalah, seperti Naomi dalam dan kepahitan hidupnya, ia masih memperhatikan kebahagiaan orang lain. Ketika kita memperhatikan kebahagiaan orang lain seturut dengan itu, kita bisa melupakan diri sendiri. Berkat Tuhan diterima. Kasih Tuhan dinyatakan, walaupun dalam keadaan susah masih bisa melayani orang lain. Tidak dibatasi oleh melayani tanpa batas. Sahabatku, apa yang membuat Ruth tetap setia sekalipun tidak ada kebaikan yang bisa ia harapkan dari Naomi? Dasar kesetiaannya adalah kasih. Kasih membuatnya percaya bahwa keputusannya mengikuti Naomi dan juga Tuhan tidak pernah salah. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika tidak ada hal baik yang kita peroleh dalam hidup, ketika kita hidup dalam penderitaan, dan ketika kita merasa seolah Tuhan begitu jauh dari hidup kita, apakah kita tetap menunjukkan kesetiaan kepadanya? Ya, kesetiaan kita akan teruji ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tetapkah kita mengasihi Dia? Semoga kita tetap setia kepada Tuhan, walau ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ruth adalah salah satu dari tokoh Alkitab yang meneladani kesetiaan. Kesetiaan Ruth menjadi teladan untuk kaum perempuan dan bagi semua orang percaya untuk setia kepada keluarganya dan terutama kepada Tuhan di tengah situasi apapun. Karena penderitaan apapun akan terlewati jika bersama dengan orang yang dikasihi. Terlebih, berjalanlah terus bersama Tuhan dalam kesetiaan, karena Dialah Allah yang penuh kasih dan setia. Amin.